Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muli Malton, NPM 119257068, RPL 2025 kelas I dari Universitas Rumpelawe Tuban. Saat ini saya akan melaksanakan tugas yaitu observasi sumber daya alam nabati dan hewani. Dan saat ini saya berada di Desa Malatiro, Kecamatan Tablahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dan saat ini saya akan melaksanakan tugas observasi ke salah satu petani yang melaksanakan pertanian budidaya nenas. Dan saat ini saya dalam perjalanan. Let's go, kita menuju ke lokasi. Oke teman-teman, saya sudah berada di perkebunan nenas dan saat ini saya akan mewawancarai kebun yang ada di Desa Malatiro, Kecamatan Tablahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Saat ini saya bersama dengan Bapak Krismanto. Dan minta maaf Pak, saya sita waktunya sedikit untuk wawancara saat ini. Sejak kapan Bapak menggeluti pertanian komoditi nenas? Saya mulai dari sejak 2022, jadi sudah berjalan 3 tahun sampai sekarang. Oh, jadi menurut Bapak ini perkebunannya sudah berjalan 3 tahun. Yep. Kemudian bisa dijelaskan bagaimana cara pengelolaan mulai dari penanaman nenas ini? Di penanaman nenas ini dimulai dari lubang tanaman baru ditanami dengan sistem lego. Baik. Mungkin bisa dijelaskan jarak tanamnya itu berapa? Jadi kalau jarak tanam ini 1 meter. Jadi 1 meter jarak tanamnya antara satu pohon dengan pohon yang lain. Cara perawatannya sendiri apakah menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia? Ya, menggunakan tenaga manusia. Kenapa Bapak tidak menggunakan misalnya racun lutut ataupun mesin? Jadi kalau menggunakan racun itu ya bahaya karena di tanaman nenas mengandung banyak air. Dan kalau mesin ya kan sama Pak. Kalau saya pakai tenaga manusia memang lama tidak pertumbuhan rumput yang kembali di lambang. Jadi untuk menjaga kehigienisannya tanaman ini, khususnya karena tanaman ini merupakan tanaman yang siap konsumsi, begitu ya Pak? Iya, iya. Kemudian cara pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Jadi pemasarannya itu juga macam, bisa dengan sistem borongan maupun dengan eceran. Jadi borongannya itu mungkin bisa dijelaskan pemborongnya itu dari mana? Ya, pemborongnya itu dari daerah Mamuju dengan daerah Pinggang. Jadi pemasarannya ini ada yang langsung dibeli oleh warga di dalam dan juga ada yang pembeli dari luar, yang di luar kabupaten sampai di luar provinsi, begitu ya Pak? Iya. Kemudian bisa dijelaskan harga nenas per butirnya berapa? Jadi kalau harga nenas ini dia di harga menurut ukurannya Pak, dari 5.000 sampai 25. Jadi menurut ukurannya yang kecil itu 5.000, yang paling besarnya itu sampai 25. Jadi harga nenasnya di sini yang kecil itu 5 ribuan dan yang besar itu
bisa mencapai 25.000. Jadi ini pemasaran dari Bapak ini ada dua bentuk yang biasa dilakukan, yaitu dalam daerah sendiri dan juga daerah di luar daerah desa Malatiro dan lintas kabupaten dan provinsi. Kemudian ini nenas apakah juga bisa diolah, misalnya apakah dapat dikonsumsi dalam bentuk apakah dimasak, bukan hanya dikonsumsi langsung. Ini cara konsumsinya Ya bisa juga dimasak, di obat dan juga di jus bisa. jadi terima kasih atas kesempatannya, atas kesediaan Bapak dalam membantu saya melaksanakan observasi saat ini, dan terima kasih karena Bapak sudah memberikan keterangan informasi tentang komoditi nenas. Ini satu lagi Pak, ini nenas apakah hanya Bapak sendiri yang melakukan atau menanam nenas di desa ini, ataupun petani lain juga melakukan hal yang sama? Ya bukan cuma saya Pak, tetapi banyak teman-teman yang menanam juga nenas sekitar daerah sini. Ini satu lagi yang panennya itu Pak, sesudah tanam itu panennya itu berkisar berapa bulan baru bisa dipanen? Jadi pada umumnya itu Pak ya itu 1 tahun. 1 tahun. Menurut bibitnya juga. Ya, jadi menurut bibitnya. Pemilihan bibit bisa dijelaskan, mungkin Bapak bisa mengambil contoh bibit yang baik. Jadi kalau masalah bibit yang Pak, ini yang sebetulnya paling penting Jadi dari petani bukan dari buahnya. oh ya, jadi pemilihan bibitnya itu menurut Bapak ini yang paling baik bibit itu adalah tunas dari batang. Yep. Jadi kalau misalnya kita memakai yang mahkotannya Pak, apakah juga ini kan ada ini sudah berdua dan mahkotannya ada mahkota, apakah ini juga bagus untuk bibit? Jadi sebenarnya ini juga bagus, tetapi waktu tanamnya itu masa sampai panen itu agak lama dibanding dengan yang ini. Jadi lebih 1 tahun ini baru bisa berbuah, bahkan 2 tahun. Tetapi buahnya besar sekali Pak. Ini buahnya sekarang sudah bisa dipanen atau masih menunggu Pak? Baik, belum masa ini. Oh jadi ini buah yang kita lihat ini belum bisa dipanen karena masih mentah, mungkin sekitar 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan baru siap panen. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak, selamat bekerja kembali, dan mudah-mudahan perkebunan yang Bapak kelola ini akan berhasil. Selamat sukses Pak. Terima kasih. Jadi demikian wawancara saya dengan salah seorang petani yang ada di desa kami, dan mudah-mudahan wawancara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian yang dapat melihat, menyaksikan proses, mulai dari proses pembukaan lahan hingga pemasaran dari komoditas yang digeluti petani di desa kami, itu nenas. Selamat siang teman-teman, kembali saya akan melaksanakan observasi sumber daya alam hewani di Desa Malatiro, Kecamatan Tabulan, Kabupaten Mamasa. Dan saat ini saya sudah sampai di lokasi peternakan
Dan saat ini saya akan melakukan observasi bersama dengan narasumber Bapak Jabir yang merupakan peternak senior di desa kami. Let's go, teman-teman. Kita menuju ke lokasi. Nah, ini penampakan dari kolam ikan milik salah seorang peternak. Ini sementara dalam pengisian air. Ya, kembali kita lanjutkan wawancara dengan Bapak Jabir. Coba bisa diperlihatkan induk ikannya, Pak? Bisa. Ya. Oh, jadi ini induk ikannya sudah siap untuk bertelur. Siap Ya. bertelur. Siap. Ini kalau sudah bertelur, Pak, biasanya itu berapa hari baru bisa jadi anak ikan? 2 sampai 3 hari. Ya, jadi 2 sampai 3 hari baru bisa jadi anak ikan. Setelah jadi anak ikan itu kita tunggu berapa bulan baru bisa dipanen? Panennya 2 bulan sampai 3 bulan. Oh ya, jadi 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi panennya itu setelah menetas telurnya itu 2 bulan sampai 3 bulan. Kira-kira bisa diinformasikan kira-kira berapa per ekornya bibit ikannya, Pak? Ya, bertingkat-tingkat juga. Ada yang 2.000, ada yang 5.000. Oh, iya. Yang 2.000-nya, harga 2.000-nya ya ukurannya juga begini. Oh, sebesar ini ini. daunnya. Oh, itu berarti sudah besar ya, Pak? Iya. Kalau 5.000-nya? Yang 5.000-nya ukurannya sebesar ini. Oh iya. Jadi teman-teman, ini bervariasi juga anak bibit ikannya itu ada yang 2.000 sampai ada harga 5.000. Kemudian pemasarannya sendiri, Pak, dipasarkan di mana? Pemasarannya ya pasarkan tinggal di desa juga ini. Jadi banyak juga warga desa yang membeli anak ikannya Bapak ya? Ya banyak teman-teman yang punya sawah Iya. banyak juga. Oh, jadi kebanyakan petani di sini itu melakukan minapadi, yaitu kolaborasi antara peternakan ikan mas dengan penanaman padi. Jadi itu namanya orang istilahkan di sini minapadi. Kemudian adakah juga yang dipasarkan di luar desa Malatiro itu, Pak? Ya ada juga. Jadi sampai di keluar Misalnya kabupaten ya? iya. Kabupaten Kalukku. Oh iya, sampai di Kaluku. Kabupaten Kalukku. Kalau ikannya sendiri ini, Pak, apakah Bapak juga masih pelihara ikan besar? Ya ada juga. Ada juga ya. Jadi Bapak ini karena sudah puluhan tahun jadi peternak ikan, memproduksi bibit ikan juga masih dia masih memproduksi ikan besar. Jadi mungkin demikian wawancara saya dengan Bapak. Terima kasih atas kesediaannya, dan mudah-mudahan peternakan Bapak ini akan semakin sukses. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Jabir yang merupakan peternak ikan mas di Desa Malatiro, Kecamatan Tabulan, Kabupaten Mamasa. Yang Bapak ini merupakan petani